Selamat datang kembali di JMS Aquatic. Hari ini saya mengambil ahli channel JMS Aquatic sekarang. Biasanya kalian sudah melihat host kita yang biasa membawakan channel ini, tapi hari ini saya mengambil ahli. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu nih, atau mungkin belum tahu nih di sebelah kanan saya ini siapa. Boleh diperkenalkan dulu, Bang? Oke, boleh. Nama saya James Steve. Saya pemilik YouTube JMS Aquatic. Ya, sebenarnya channel ini milik Bang James, tapi kali ini saya ingin mengetahui nih bagaimana menjadi pemula bermain ikan lohan. Nah, seperti yang kita tahu nih, banyak banget nih ikan hias di Indonesia. Di kalangan orang-orang biasanya bermain ikan tuh banyak sekali. Nah, kali ini kita akan berfokus pada ikan lohan. Menurut Bang James nih, sudah seberapa banyakkah orang di Indonesia atau terkhusus lah kita di Palembang yang sudah bermain ikan lohan nih? Kalau awal mulanya sih naiknya ikan lohan itu untuk di Kota Palembang pada tahun 2002 sampai 2004. Tetapi ada beberapa problem ataupun miss lah istilahnya, sudah terlalu lama stop lah, mungkin sudah 10 tahun, terus aktif kembali pada tahun 2017 sampai di 2020 ini. Berarti cukup lama ya lah jeda untuk berhenti. Itu boleh tahu nggak kenapa ada jeda dari tahun berapa tadi? 2002 sampai 4 kan? Ya, 2002 sampai 2004. Terus lanjut lagi ke 2017, itu kan lumayan berapa tahun tuh jedanya. Itu karena apa nih? Orang nggak mau bermain ikan lohan lagi, atau ikan lohan nggak menjualkan atau nggak menghasilkan, atau gimana nih? Kalau jawaban saya sih pada tahun 2000 itu kebetulan saya juga pertama kali ikut orang tua juga merawat ikan lohan. Ya, istilahnya di sana juga dapat pembelajaran dari beberapa teman. Kebetulan ikan juga dikasih oleh teman-teman dekat kan. Ya, coba saya rawat, ternyata enak, asik ini memelihara ikan lohan itu, karena yang pertama terkenal dengan jenongnya. Ikan lohan itu ciri khasnya di jenong. Tetapi dia mempunyai kelebihan lain. Misalkan dari mutiara, dari marking, dari fintail, dari ekor, dari warnanya juga macam-macam tuh Mas. Mulai dari warna merah, ada yang oranye, ada yang kuning. Terus juga untuk jenisnya, kalau secara umum ada dua, kamfa dan cencu. Kamfa dan Ya, itu kalau yang biasa orang mainkan, atau emang sudah dua series ini udah menjadi viral nih di kalangan lohan nih? ya kalangan lohan ya. Kalau dua jenis ini sebenarnya sudah jadi apa ya, bisa dibilang tren lah ikan ini. Tren ya? Awal mula ikan lohan itu muncul di jenis cencu dan kamfa. Berarti dua series ini kembali tren di tahun 2017 Ya, belakangan ini ya? ya dengan beberapa bisa dibilang beberapa generasi. Ada yang dari F1, F2, F3 sampai seterusnya. Ada yang dari V1 sampai ke V8, macam-macam itu untuk di kampa. Kalau di cencu sih biasanya mereka membuat serian sendiri. Setiap breeder itu punya nama tersendiri, pakai nama, baik nama pribadi mereka atau nama tim atau nama anak mereka. Nah, kalau saya lihat nih, Bang James, vlog-vlog Bang James sebelumnya kan ada ngebahas ada lohan cencu sama lohan kamfa. Nah, kalau saya lihat itu nggak ada perbedaan yang jauh gitu loh. Gimana sih cara ngebedain lohan kamfa sama lohan cencu secara mata telanjang lah? Ketika kita melihat, oh ini lohan cencu nih, oh ini lohan kamfa nih. Itu kriteria dikategorikannya gimana tuh? Kalau dari saya pribadi, saya juga termasuk pemula ya di dunia ikan lohan. Kalau ciri khas pertama sih dari bola mata, warna mata. Bola mata ya? Kalau kampa dia dominan ke mata putih, sedangkan cencu di mata merah. Mata merah. Ya, terus juga dari muka. Kalau cencu itu, kalau bahasa orang Palembang biasanya orang sebutnya pipinya itu tembem. Itu tembem
eh, berisi lah. Kalau di Canva itu dominan agak runcing. Dari Oke. mukanya itu runcing. Ya. Ya. Berarti secara mata telanjang kita bisa melihat untuk pemula nih ya, ngebedain ikan cencu sama ikan kamfa itu. Kalau ikan kamfa itu tirus ya? Tirus. Tirus. Orang sini tirus lah. Kalau ikan cencu itu pipinya agak tembem nih. Ya. Itu dua jenis yang bisa kita lihat perbedaannya ya secara mata telanjang. Nah, untuk kemarin juga saya ini nih ngelihat cara Bang James main ke ke breeder, salah satu breeder di Kota Palembang juga nih. Itu gimana nih? Menurut Bang James nih, dari segi keuntungan atau dari mata Bang James sendiri nih, kan Bang James pernah main ke breeder sama pernah main ke salah satu boleh dikatakan kalau seller ya, farm titanium itu seller ya. Seller ya, titanium. Boleh kita katakan seller. yang peternak lah ya. Ya. Kalau breeder ini yang membuat Yang membudidayakan ya. Atau bahasa trennya itu ngawinin ikan. Mereka yang ngawinin ikan, cetak ikan gitu. Berarti breeder ini yang mencetak ikan. Kalau seperti farm dan farm seller itu ya yang membentuk ikan lah ya. Nah, mereka untuk cetak ikan. Kalau dari kacamata Bang James nih, lebih menguntungkan yang mana nih kalau sekarang kita bermain ikan lohan nih? Kalau dari saya pribadi enakan jadi jadi breeder karena kenapa kita bisa membuat serian sendiri, terus juga kita bisa saling saling support, saling support ikan satu sama lain. Istilah kata misalnya ada teman kita nih si A, dia punya serian ini, kita bisa misalnya kita kombin lah sama ikan serian kita gitu, nanti buat serian sendiri. Contoh misalnya serian James atau serian siapa gitu kan, itu keuntungannya. Tetapi bukan berarti jadi breeder itu sulit atau gimana, karena di beberapa tempat juga atau ke senior juga bisa kalian sharing-sharing, tukar-tukar pikiran di grup-grup Facebook atau di Instagram. Itu kan sudah istilahnya sudah banyak lah orang-orang sharing-sharing seputar breeder, perawatan ikan hias, ikan lohan, segala macam lah istilahnya, semuanya ada di sana. Berarti bisa dibilang kita bisa belajar di mana aja gitu ya. Udah banyak gitu loh yang breeder yang bisa ngajarin kita dari awal gitu ya. Ya sebagai pemula nih teman-teman, saya juga kan perlu tahu nih, nggak sekedar memelihara doang kan, saya juga perlu tahu. Ketika saya melihara ikan lohan kan saya perlu tahu yang mana sih yang lebih menguntungkan. Karena kan kita tidak hanya memelihara saja kan, walau memelihara ikan lohan juga kan perlu uang juga yang pastinya. Jadi ya menurut kacamata Bang James, ketika kita memelihara ikan lohan mungkin kedepannya kita bisa menjadi breeder lah ya. Ya, breeder yang lebih menguntungkan lah. Nah, kalau dari segi makanan nih Bang James, sulit gak untuk ngasih makanannya? Atau misalkan gini nih, atau seminggu sekali kita harus kasih makan, atau setiap hari kita kasih makan, terus pola makannya tuh gimana nih, kita kasih makanan apa aja ya. Menurut Bang James gimana nih? Oke, menurut saya kalau untuk sistem perawatan ikan lohan itu banyak, kalau dari saya pribadi terbilang mudah lah, dalam artian pakannya itu kan misalnya cacing darah itu bisa kalian beli di toko-toko ikan hias atau di pasar-pasar burung lah kalau di Kota Palembang gitu kan. Terus juga kalau untuk udang kaca ada beberapa orang yang jual di pasar juga ada, di grup Facebook juga ada. Terus juga kalau untuk pelet yang jelas di toko-toko ikan hias ada, juga di beberapa teman-teman kita pemain ikan lohan yang nyediain gitu berbagai perlengkapan ikan hias lah, mulai dari pakan, mulai dari aerator, mulai dari filter, segala macam semuanya ada di sana. Jadi kalau balik lagi untuk pola makan, kalau saya pribadi lihat ukuran ikan. Biasanya contoh nih, ini di ukuran 10 cm. Dia dalam sehari saya kasih makan 3 kali. 3 kali sehari ya? Pagi saya kasih cabek satu keping, satu kapsul itu dipotong jadi 2, setengah doang.
saya kan pemula nih. Ya, Cabe gitu. cabek itu singkatannya, kalau nama kepanjangannya cacing beku atau cacing darah segar gitu. Oh, cacing yang udah dibekuin Ya, maksudnya. cacing Oh, merah kirain beku. saya cabe tadi. Ya, Berarti cacing beku ya, kita Ya, 3 kali sehari itu. ya cacing beku. Terus gimana lagi, Bang? Kalau saya sih yang pertama pada saat pagi saya kasih cacing beku, siang sekitar jam 2-an saya kasih udang, malamnya saya tutup lagi kasih udang. Secukupnya aja, jangan terlalu berlebihan. Itu setiap hari atau gimana? Setiap hari. Setiap hari. Ya, Berarti kalau dipikir-pikir sebagai pemula nih, kita perlu modal juga nih buat ngebeli makanan buat lohan nih. Itu kira-kira Bang James nih udah habis berapa uang nih kalau kalau dalam 1 minggu untuk ngasih makanan ikan lohan nih? kalau dalam 1 minggu untuk cacing bekunya aja masih di bawah 100.000. 100.000 Ya, kalau untuk udangnya biasanya saya pakai udang kaca, banyak dijual di pasar-pasar ikan atau bisa kita lihat di Facebook, di grup-grup Facebook lah. Banyak yang posting kan jualan itu percanting susu 40.000. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Saya juga pernah lihat nih ada kontes ikan lohan nih. Nah, itu gimana nih Bang? Dari kacamata Bang James sendiri. Menurut Bang James, saya sendiri nih, saya pribadi nih kurang ngerti gitu loh. Ketika dewan juri atau panitia ngelihat ikan nih, emang mereka menilai ikan itu dari segi apa aja gitu loh. Kalau dari kacamata Bang James, yang Bang James tahu itu mereka menilainya dari apa aja tuh? Yang pertama itu yang jelas mental. Mental. Ya, Mental contoh maksudnya gimana nih? mentalnya gini. Dia udah nurut nih pakai ini namanya pakai wayang nih, Mas. Oke. Nah, biasanya pakai wayang. Emang harus wayang? Ya, kalau saat penilaian di arena, juri dari pusat ataupun yang dari kota kita sendiri, mereka pakai medianya pakai wayang gitu, Mas. Oke. Nah, itu kan dilihat kelincahan ikan, keaktifannya, mentalnya kan. Nah, terus juga untuk poin kedua biasanya di body Body. itu harus kotak Kotak, ya. tebal. Nah, ini sudah masuk kotak tetapi belum tebal untuk bagian body belakang. Poin ketiganya mutiara harus shining. Nah, ini sudah mulai nih, tetapi masih proses di tanning terus nih. Ya. Yang keempat itu di fintail Fintail. itu ekor atas dan ekor bawah itu harus seimbang. Seimbang Ya. maksudnya? Seimbang dalam artian enggak panjang pendek gitu atau enggak cacat. Sama Ya, rata. Ya, sama rata. Terus juga ekornya ngunci C. Dia C, seperti ya? huruf C lah. Dan nanti dia ngunci seperti ini nih. Contohnya ini kan ngunci nih. Atau mungkin ini deh, nanti kita kasih gambaran bentuk ikan lohan yang emang benar-benar masuk kontes loh. Kriterianya kita nanti taruh di bawah sini lah ya. Ya. Nah, biasanya kalau udah ikan udah diikutin kontes, diapain lagi nih Bang? Stepnya untuk mengikuti kontes itu yang pertama ikan harus siap. Dalam artian siap tadi seperti saya jelaskan, ikan itu harus memenuhi syarat. Yang pertama mentalnya udah siap, bodinya udah kotak, kepala udah jenong, mutiara udah shining, ekornya sama fintailnya itu sudah kunci, terus juga apa ya, warnanya juga sudah asik tuh. Jadi kayak gini, base warnanya ada di kuning, kalau di badannya kuning, kalau di ekornya tuh orange. Itu istilahnya hanya sedikit lah yang bisa saya jelasin menurut pengalaman saya ya. Menurut kacamata Bang James ya. Siap. Nah, teman-teman, kita udah ngedengerin nih bagaimana perkembangan ikan lohan dari awal 2002 sampai 2004, terus sempat mati, tidak menjadi ikan yang favorit lagi, terus hidup kembali di tahun 2017. Kita udah dengerin nih dari Bang James sendiri. Mulai dari bagaimana cara perawatan,
terus makanannya apa aja, terus gimana ketika kompetisi itu diikuti, kriteria-kriteria apa aja yang harus kita perlu ketahui. Mungkin menurut saya dari kacamata pemula udah cukup menjelaskan lah ya, bagaimana kita bermain ikan lohan gitu loh dari kacamata pemula. Ya emang sih nggak terlalu mudah dan nggak terlalu sulit juga untuk kita merawat ikan. Tapi ya ketika kita memiliki semangat, ketika kita memiliki niat dan hobi yang paling utama nih, hobi kita berada di untuk merawat ikan, ya pasti semua ada jalan lah buat kita. Nah, mungkin pertanyaan penutup aja lah nih Bang James. Harapan Bang James nih buat para apa ya, boleh dikatakan para pemain lohan nih, Ya, pemain, penghobi, ya, pecinta. Nah, harapan Bang James terkhusus di Kota Palembang, gimana nih Bang James? Harapan saya untuk di Kota Palembang, kita harus lebih kompak lagi. Kita harus semangat lagi untuk mencari bibit-bibit baru untuk mengikuti kontes di kancah nasional. Ya. Terus juga kita yang terpenting support breeder lokal. Kenapa harus support breeder lokal? Ya, kalau dari saya pribadi, breeder lokal itu harus kita support karena mereka lah yang bisa menaikin nama Sumatera Selatan di kancah nasional karena hasil cetakan ikan mereka sendiri. Dalam artian ketika hasil cetakan ikan kita sendiri masuk ke pasar kancah nasional, kita bisa dikenal lah ya di kalangan nasional ya. Oke. Ya mungkin cukup sekian teman-teman, nggak terlalu panjang lebar lah kita berbicara ya. Nantikan saja obrolan-obrolan santai membahas ikan lohan di video-video kita selanjutnya. Sebelum-sebelumnya saya ngelihat ada slogan nih yang dibuat oleh Bang James. Boleh tahu nggak Bang James gimana slogannya? Supaya saya bisa ngikutin nih Bang. Biasanya Bang James nyebut slogan gimana Bang? Oke, kalau saya pribadi nyebutinnya langsung aja 1, 2, 3, salam satu hobi. Oh berarti salam satu hobi ya? Ya, gitu Oke. doang. Nah sebelum kita nutup, kita ucapin dulu nih slogan kita. Boleh Bang James dihitung Bang? Oke, Siap Bang? siap. 1, 2, 3, salam satu hobi. Terima kasih guys. Terima kasih guys.